Saya ke Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi, saya itu orang yang paling tidak tertarik bicara provinsi, pemerintah provinsi. Pertama karena memang saya tidak pernah bersentuhan langsung dengan urusan pemerintahan, kecuali ngurus KTP. Berikut pemerintah provinsi ini ada hal yang unik. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang paling nyaman pemerintahannya. Kenapa? Hampir tidak ada mobilisasi massa untuk unjuk rasa. Karena memang tempatnya di ketinggian menyulitkan para demonstran berunjuk rasa. Akibatnya pemerintah nyaman. Nggak ada yang kritisi sampai pakai megapon. Ini sebenarnya keuntungan. Tapi sebenarnya adalah tempat paling nyaman untuk bersembunyi. Dari pantauan publik tentunya. Kedua bahwa keistimewaan kedua, kalau yang tadi keistimewaan pertama, keistimewaan kedua, bahwa pemerintah provinsi itu sama juga dengan pemerintah daerah, memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Ada urusan pemerintahan absolut, ada urusan pemerintahan konkuren, dan ada urusan pemerintahan umum. Kewenangannya sama. Absolut tentu kewenangan pemerintah pusat, yang konkuren sama pemerintahan umum adalah sama kewenangan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota. Mohon maaf, pemerintah daerah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi. Tapi ada yang membedakan, bahwa pemerintah daerah kabupaten kota tidak memiliki kewenangan dekonsentrasi, sebagai konsekuensi bahwa di samping provinsi adalah daerah otonom dan juga sebagai wilayah administrasi yang gubernurnya adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Itu keistimewaannya. Jika Pak Aliun bilang tadi main mempersalahkan apakah ini salah pemerintah provinsi dengan daerah tentang kemiskinan, saya lebih sepakat bahwa tanggung jawab lebih besar kemiskinan kita buruk seperti ini adalah pemerintah provinsi, karena kewenangannya lebih tadi dari sisi bobot. Kedua, bahwa ini adalah dalam sejarah pertama kali Gorontalo kita memiliki gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat. Secara politis legitimasinya kurang, itu pasti. Karena pemimpin itu dalam konstitusi disebutkan bahwa gubernur itu dipilih secara demokratis. Gubernur kita sekarang tidak dipilih secara demokratis tapi ditunjuk. Itu tidak demokratis. Meskipun prosedurnya adalah demokratis, tapi mekanismenya tidak demokratis. Tentu legitimasi dari rakyat kurang. Itu pertama. Kemudian ada problem berikut. Banyak dalam catatan saya sebagai konstatasi fakta. Pertama, semenjak gubernur, mohon maaf Pak penjabat tidak mengurangi rasa hormat saya, semenjak Bapak dilantik bersamaan dengan itu pula mulai banyak pohon-pohon ditebang, tumbang. Contoh di Jalan Andalas. Saya tidak tahu historisnya gimana sampai ada pohon-pohon ditebang. Yang pasti historinya, ceritanya, bahwa semenjak Bapak datang, pohon-pohon itu ditebang. Kayaknya pemerintah provinsi ini tidak semangat dengan pemerintah pusat yang selalu meratifikasi konvensi lingkungan internasional. Pemerintah pusat rajin. Tapi di sini pohon-pohon pada ditebang. Saya kaget sekali kok bisa begitu. Dan mohon maaf itu bertepatan dengan Bapak dilantik. Saya kurang tahu historisnya gimana. Tapi saya menceritakan apa yang diceritakan orang-orang di sekitaran di situ. Itu pertama. Kedua, saya sungguh melihat, mohon maaf, lagi-lagi tidak mengurangi rasa hormat. Rasa-rasanya Bapak belum menguasai benar bagaimana tipikal karakteristik daerah kita. Contoh bicara soal ekonomi tadi, Bapak tidak pernah menyentuh investasi bodong. Investasi bodong di Gorontalo ini sudah menyerap triliunan uang rakyat yang pemerintah provinsi hampir tidak bisa selesaikan. Dari forex yang triliunan, lalu kemudian ke Serawangi, dan terakhir Enel. Jika Bapak ingin menuntaskan kemiskinan, hal seperti itu harus dibenahi dulu. Investasi-investasi yang kemudian merugikan rakyat ini harus diusahakan, jangan sampai itu terjadi. Harus dihindari itu terjadi. Itu keadaan kita Gorontalo. Ini catatan saya yang mulai saya catat tadi jam 4 sore. Sampai jam 8 tadi menuju ke tempat ini. Ini catatan saya sekitar 6 jam.
Berikut tadi saya membuka website pemerintah provinsi. Mohon maaf saya menggunakan, saya coba di iPhone dan di MacBook. Tertulis begini Bapak. Visiting this website may harm your computer. Jika Anda membuka website ini, maka komputer Anda dalam keadaan bahaya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pemerintah sebagai lembaga publik harus menyediakan informasi serta-merta. Lewat mana? Website. Ini tidak bisa dibuka. Saya kurang tahu. Apakah sekuritas Mac dan HP saya terlalu tinggi, bisa mungkin di Android? Saya kurang tahu, tapi yang pasti itu tidak bisa. Ini problem. Ini juga potret bahwa kita tidak begitu transparan tentang pengelolaan pemerintahan. Berikut, apakah Bapak punya kewenangan besar? Saya meragukan itu. Bahwa ketika calon kepala daerah akan mencalonkan diri, dia menyuruh orang, menyuruh tim untuk melakukan survei. Apa yang disurvei? Persepsi publik terhadap calon. Apa yang diukur? Apa yang diinginkan oleh publik. Dari situ kemudian dia mendapatkan kesimpulan bahwa ini yang diinginkan oleh publik, kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Berdasarkan itulah kemudian dia menyusun visi misi. Bapak tentu tidak punya visi misi. Bahkan di Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, visi misi dibuat 5 tahunan dan disusun berdasarkan visi misi yang disampaikan di kampanye. Dengan membaca undang-undang tadi, dipastikan kalau tetap dibuat RPJMD daerah, maka itu bertentangan dengan undang-undang. Rubah dulu undang-undang. Karena Bapak tidak punya visi misi yang disampaikan pada kampanye. Sehingga sesuai Undang-Undang 25 2008 tadi, Bapak, mohon maaf, Undang-Undang 25 tahun 2004, Bapak tidak bisa menyusun RPJMD. Kecuali bikin perkadanya. Tidak bikin melalui peraturan daerah. Apalagi RPJMD itu harus 5 tahunan. Tidak ada RPJMD 2 tahunan. Yang ada hanya RPJP, RPJMD. Kalau dipaksakan itu melanggar norma. Berikut, saya dengar bahwa pemerintah, DPR Provinsi sudah mengajukan 4 rancangan perda kepada Bapak sebagai gubernur. Pertanyaan saya, apa kewenangan pejabat gubernur dalam membentuk perda? Kalau kita baca konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 16 ayat 4 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Ayat berikut, pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD. Ayat berikut, pembentukan perda dibentuk oleh pemerintah daerah. Maknanya apa? Bahwa perda itu dibentuk oleh DPR yang dipilih melalui pemilu dan oleh gubernur yang dipilih secara demokratis. Pertanyaan, apakah Bapak memenuhi unsur yang dimaksud dalam konstitusi tadi? Tapi faktanya, kemarin DPR sudah mengajukan perda dan sudah dibahas. Saya juga lucu bagaimana pertimbangan DPR. Ada Pak Laude di sini. Terus, PP 48 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP 6 tahun 2005. Di sana kewenangan Bapak dibatasi. Contoh, tidak bisa melakukan mutasi, bla 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 bla, kecuali izin menteri. Itu yang dibenarkan Bapak lakukan, yang dilarang kemudian bisa dibenarkan berdasarkan izin menteri. Tapi khusus perda, tidak ada klausul yang menyebutkan seperti itu. Kita balik lagi ke konstitusi. Selanjutnya, relasi-relasi DPR dengan pemerintahan DPR selama ini tidak konstruktif demi penegakan hukum. Berani saya menyebut itu. Mohon maaf Pak Laude. Bapak juga harus hati-hati dengan relasi-relasi itu. Hubungan-hubungan kemitraan itu. Saya punya data yang cukup. Saya coba perlihatkan ke Bapak. Bahwa pemerintah provinsi itu sudah menetapkan tentang perubahan kedua peraturan gubernur nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur Gorontalo nomor 53 tahun 21 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 yang sudah disetujui oleh DPR.
Saya punya dokumennya. Tapi apa yang dirubah di sana, saya coba bacakan. Pada konsideran menimbang 2, menimbang B. Bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan penggeseran anggaran antar unit organisasi, SKPD, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek belanja, serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari pergeseran anggaran berdasarkan surat persetujuan DPRD nomor 140 tanggal 18 April 2022. DPRD itu menyetujui pergeseran anggaran. Pak Laude, kalau kita baca PP 12 2019, tidak satupun terdapat klausul yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki kewenangan menyetujui pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran boleh disetujui oleh DPRD dalam konteks perubahan. Tidak ada pergeseran anggaran mendahului perubahan yang membutuhkan persetujuan DPRD. PP nomor 12 tahun 2019 yang merubah PP 58 tahun 2005 pengelolaan keuangan daerah. Kalau saya suka bacakan tapi agak lama, saya baca yang singkat-singkat saja klausulnya. Bahwa pada pasal 164 PP 12 2019 disebutkan ayat 1, pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD. Hanya melalui perda perubahan tentang APBD, bukan peraturan gubernur. Ayat 2, pergeseran anggaran antar objek belanja dan atau antar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan perkada. Hanya perkada. Apa itu? Pergeseran anggaran hanya antara rincian dan objek. Jika anggaran sudah bergeser antara organisasi, antar jenis belanja, itu sudah harus melalui perubahan perda. Itu yang saya bilang, hati-hati membangun relasi dengan DPR. Sesungguhnya DPR itu memiliki fungsi pengawasan, tapi dengan kasus ini DPR sudah patut diawasi lebih ketat oleh publik. Baik. Itu pertama, belum Pak Hadi. Kedua, tadi Pak penjabat menyebutkan bahwa akan membenahi birokrasi. Saya tertarik. Bapak kalau ingin membenahi birokrasi, Bapak terhalang dengan peraturan gubernur yang ditetapkan. Saya kurang tahu gubernurnya siapa, yang pasti gubernur yang tetapkan. Ini perbubnya. Perbub tentang, mohon maaf Pak Hadi, agak, nah ini. Perbub nomor 3 tahun 2022, perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 11. Mohon maaf, bukan Perbub, Perda. Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sederhananya bahwa dalam ketentuan ini khusus dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu itu tidak memiliki tipologi. Bagaimana Bapak membenahi dinas ini kalau Perda tidak mengatur tipologi? Lalu siapa yang akan mengatur tipologi? Sedangkan pada PP 16 2018 tipologi harus ditentukan di Perda. Bapak bakal kesulitan mengatur ini. Bapak akan dapat hambatan nanti. Selain itu bahwa ketika merubah Perda, Bapak juga kesulitan dengan kewenangan tadi. Ini problem yang Bapak hadapi. Terakhir. 1 menit ya. Iya. Pemerintah provinsi selama ini tidak mampu mensinkronkan penyelenggaraan pemerintah kabupaten kota. Contoh, kita punya energi besar, triliunan rupiah dana PEN. Tapi tahu tidak, dana PEN ini semua larinya ke infrastruktur. Hampir seluruh anggaran. Itu pelanggaran serius terhadap, mohon dikaji ya, kalau perangkat pemerintah provinsi kalau keberatan dengan pandangan-pandangan saya ini, pelanggaran serius terhadap Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mengatur PEN, PP 23 tahun 2020 yang perubahan dari PP 43 tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan tujuan PEN untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kepentingan para pelaku usaha. Para pelaku usaha. Bukan bangun jalan, cuman kebetulan SMI, PT SMI itu inya di ujung infrastruktur, itu dipahami infrastruktur. Ya. Nah, kalau dipahami bahwa kontraktor juga bagian pemberdayaan ekonomi usaha, saya kurang tahu konteksnya gimana. Nah, itu pertama. Kedua, padahal energi ini bisa digunakan untuk penuntasan kemiskinan.
Kenapa semua jadi jalan? Kenapa semua jadi jalan aspal sudah diaspal? Kenapa? Pemerintah provinsi punya kewenangan PP 12 2017 pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Itu tidak dilakukan, itu tidak diawasi. Terus. Baik. Waktu Bapak sudah mau habis. Ya, sebentar Pak Hadi. Saya bandingkan Pak Hadi. IDM, Indeks Desa Mandi, membangun Provinsi Gorontalo bagus berkembang. Mereka hanya mengolah 639 miliar dana desa. Desa kita bagus Pak. Desa kita bagus. Tapi sayang, provinsi, kabupaten, kota yang yang puluhan triliun itu, sudah hampir 10, di bawah, di atas 1 triliun itu seluruhnya akumulasinya, itu tidak mampu, sedangkan desa sudah bagus. Pergerakan indeksnya bagus, dari tahun ke tahun grafiknya naik. Padahal 630 sekian miliar per tahun yang mereka kelola. Terakhir kali. Tadi Bapak punya mimpi, saya sepakat Pak, ekspektasi saya juga naik. Tapi tahukah kita bahwa pertama kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo itu rendah, terendah secara nasional. Itu sumbernya saya peroleh dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 116 tahun 2021 yang menetapkan bahwa kapasitas fiskal Provinsi Gorontalo hanya 0,16. Terendah nasional. Bahkan kemandirian fiskal Provinsi Gorontalo yang dirilis oleh BPK itu urutan keempat setelah Papua, Sulawesi Barat, Maluku dan Papua Barat. Pertanyaan, begitu banyak yang kita impikan, tapi kemudian kemampuan keuangan kita rendah. Jangan sampai semua itu hanya sekedar utopia. Terima kasih Pak Hadi. Cukup waktunya Pak Hadi. Baik.